Ini kalau dilihat nih ya, 120 ya. 119, 100 hilang nih lagi satu nih. Ya. Nah, jadi bab yang Bapak Ibu pelajari itu dari pendalaman materi pedagogi dan materi profesional itu, kisi-kisinya itu ada mulai nomor 21 sampai terakhir, ya. 21 sampai terakhir. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 20 itu adalah pengetahuan umum berkaitan dengan sikap Bapak Ibu guru. Ya, sikap guru. Jadi, kalau kita lihat kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, di poin nomor 1 sampai 20 itu adalah yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan kepribadian. Ya. Yang poin 21 sampai terakhir itu adalah poin yang berkaitan dengan kompetensi profesional dan pedagogik. Jelas ya? Ya. Nah, sekarang soalnya seperti apa, Bu? Soalnya pasti akan berkaitan dengan indikator yang ada terakhir di sini. Ini. Jadi kan ini ada CPBS, capaian pembelajaran bidang studi, namanya CPBS ya. Terus ini CPMK maksudnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ini materi topik, kemudian ini submateri. Nah, di sini kan dilihat sikap nasionalisme, sikap patriotisme, subtopiknya ya. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya akan ada di sini, di indikator ini. Jadi menunjukkan kesetiaan, kepedulian. Nah, karena ini adalah soal hot itu karakteristiknya kan tidak kognitif, tidak langsung ada jawaban menghafal ya di pertanyaan dan soal, tetapi dalam pertanyaannya itu ya, ciri-ciri soal hot itu karakteristik dari soal hot itu adalah bahwa ketika kita membaca soalnya di situ juga ada proses belajar. Ya, makanya kadang di soal itu ada beberapa materi yang akan kita baca yang kemudian ditocokkan. Karena itu adalah proses belajar, maka soal-soalnya itu pasti lebih banyak studi kasus. Ya. Nah, kemarin Ibu Bapak sempat mengikuti tryout ya. Kira-kira itu soalnya semuanya studi kasus enggak? Iya, Bu, studi kasus. Studi kasus ya, berarti si A ini apakah yang dilakukan si A itu sudah sesuai dengan implementasi teori ini kan gitu ya. Jadi itu. Jadi jika demikian, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Maka Bapak Ibu harus memegang kata kunci dari masing-masing teori. Kalau dia berkaitan dengan teori-teori belajar. Kalau teori behavioristik, apa kata kuncinya? Teori kognitif, apa kata kuncinya? Konstruktivistik, humanistik, dan lain sebagainya. Gitu ya? Jelas? Jelas ya? Nah, kembali ke sini ke indikator ini. Nah, di soal ini 1 sampai 20 itu disusun semua disusun oleh Panitia Nasional. 1 sampai 20 itu adalah soal yang sama di semua PPG dengan mata pelajaran yang beragam. Ingat ya? Jadi walaupun dia PGSD, walaupun dia Kristen, Hindu, Islam, kemudian juga mapel biologi, mapel IPA, yang nomor 1 sampai 20 soalnya itu sama karena sikap gurunya yang diharapkan itu sama, gitu ya. Nah, ini dilihat nanti di sini akan ada kasus berkaitan dengan kesetiaan, kepedulian. Di sini apakah mungkin nanti ditulis apakah contoh yang dilakukan oleh guru itu menunjukkan kesetiaan dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita lompati yang nomor 1 sampai 20. Kita masuk ke ini. Namanya juga bedah, kisi-kisi. Nah, di sini di soal nomor 21 sampai dengan nomor 30 itu ya, itu adalah soal yang berkaitan dengan apa? Ini lihat topiknya Bapak Ibu, teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Ya.
Berarti itu akan ada 10 soal yang berkaitan dengan teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, nanti di sini ada berapa lagi turunannya dari ini? Ini ada bagaimana perumusan CP berdasarkan atas konsep teori behavioristik, itu ada 1 soal. Implementasi teori behavioristik itu dalam pembelajaran agama Hindu itu ada 1 soal, dan selanjutnya. Oke, bisa? Silakan ditelaah dulu dengan baik. Coba dibaca dulu Niki, ya. Oke, sudah? Ini. Oh maaf ya, ini saya salah. Teori behavioristiknya itu ada 2, terus yang ini teori kognitif. Teori kognitif, teori konstruktivistik, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, di sini. Nah, di sini akan seperti apa gitu ya. Nanti soal yang diterima sama Bu Putri, sama Bu Lo Astianingsih, Ibu Titin, Bu Saraswati, dari indikator yang sama ini, soalnya tidak akan sama. Ya, jelas ya? Indikatornya sama, tapi soalnya tidak akan sama. Apa yang berbeda, Bu? Maka pasti kasusnya akan berbeda. Jadi di sini dipaparkan tentang pemikiran tokoh-tokoh dalam teori belajar sehingga peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi level C6 dalam pembelajaran agama Hindu. Berarti di sini dibenturkan dengan level C6 ini ada di mana dia? Di mana, Dek? Mana, Bu? Pak? C6? Mengevaluasi, Bu. Ya. Ya, berarti Niki diambilnya dari taksonomi. Ya. Kalau merumuskan capaian pembelajaran berkaitan level 6, maka Bapak Ibu harus mengingat apa? Dari C6 ini. Kata kuncinya di sini dia nanti ini, selain behavioristik, C6. Mengkreasi. Cipta, mengkreasi. Nah, yang diingat dari C6 ini adalah tata kerja operasional. Ya, tata kerja operasional dari C6. Jelas ya? Tata kerja operasional dari C6 dirumuskan nanti dari capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Nanti kasusnya akan beragam, apakah CP-nya itu di SD, SMP, atau SMA. Itu ya. Soalnya Bu Sandra mungkin nanti nampak SD, Bu Putri SMP, Bu Loh Asiniasih SMA gitu. Tetapi dia apa? Pasti dia akan nampak kasus perumusan capaian pembelajaran di C6. Ya, jelas ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah. Apa yang saya pelajari, Bu? Lihat saja di indikatornya yang di bagian kanan kolom ini. Nah, terus yang kedua, kasus-kasus tentang langkah penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Sehingga peserta dapat menerapkan langkah-langkah penerapan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu, apa sih langkah-langkah penerapan dari teori behavioristik? Nanti kan ada kasusnya. Apa kata kunci dari penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran? Stimulus respon. Stimulus respon. Ada pengulangan. Gitu ya. Nanti pasti kasusnya begini. Guru akan menyampaikan materi, siswa diminta untuk membaca, terus siswa diminta untuk mengulang, untuk melakukan ini, mengulang itu ya. Nanti akan ada kata kuncinya itu. Sehingga ini akan bisa Bapak Ibu jawab jika Bapak Ibu sudah memahami kata kunci dari penerapan
teori behavioristik. Jelas ya? Oke. Nah, kita turun. Sekarang di sini sama teori kognitif. Sama ya. Kalau tadi terkait dengan teori behavioristik itu, maka nanti CP-nya itu pasti berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan teori behavioristik, maka di sini sebaliknya dia akan berkaitan dengan teori kognitif. Terus karakteristik soalnya akan sama, cuman di sini kita harus memahami tentang kata kunci dari teori kognitif tersebut. Kata kunci dari teori kognitif apa? Apa, Bapak Ibu? Pemahaman proses belajar. Pemahaman, ada proses berpikir ya di dalam belajar itu ya. Oke, itu. Kemudian kalau kata kunci dari teori kognitif konstruktivistik, membangun, mengkonstruk pengetahuan sendiri ya, mengkonstruk pengetahuan sendiri. Jadi siswa bisa mengkonstruk pengetahuan sendiri berdasarkan atas pengetahuan sebelumnya, dibantu oleh pengetahuan yang sebelumnya. Kalau teori humanistik, Manusiakan manusia. Activity-nya biasanya berkaitan dengan usaha untuk memanusiakan manusia, berarti nanti biasanya itu aktivitas pembelajarannya itu banyak melibatkan peserta didik, kemudian berkaitan dengan kebutuhan si anak itu sendiri, gitu ya. Nah, itu kata kunci yang Bapak Ibu pegang. Sekarang berarti yang harus Bapak Ibu pahami adalah langkah-langkah penerapan dari masing-masing teori, gitu ya. Ya, langkah-langkah penerapan dari masing-masing teori. Tidak perlu dihafalkan, tetapi dipahami. Sehingga ketika ada kasus itu, Bapak Ibu bisa langsung menjawabnya. Sekali lagi, karakteristik soalnya seperti apa? Persis seperti try out. Ya, persis seperti try out-nya. Oke? Oke. Nah, kemudian di sini ada pembelajaran berikutnya setelah humanistik, ada penerapan pembelajaran kontekstual dan futuristik. Apa ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual? Pembelajaran nyata Sesuai dengan kondisi lingkungan sosial. Iya, bagus. Kalau futuristik berbasis masa depan. Berbasis dengan kebutuhan di masa depan. Jadi apa dong kasus kontekstual dan futuristik? Pasti contohnya adalah misalnya penerapan ajaran Trihita Karana berkaitan dengan kasus peduli lingkungan, misalnya sampah gitu ya. Jadi kira-kira nanti bagaimana implementasi ajaran itu untuk mengatasi fenomena yang terjadi ketika berkaitan dengan kontekstual dan futuristik ini, gitu ya. Jadi pasti kasus-kasus yang akan terjadi di masa depan, atau kasus tentang penggunaan media sosial gitu misalnya ya, itu predictable jadi di sini kontekstual dan futuristik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah satu poin lagi, model pengembangan profesi guru. Jadi di sini apa pengembangan profesi guru? Model-model pengembangan. Ada yang masih ingat model-model pengembangan profesi guru? Lupa? Halo? Mengikuti train in-house, Bu. In-house training. Ya, dengan seminar. Ya. Ada berapa pengembangan profesi guru? Membuat karya inovasi. Ya, jadi di mana lihatnya Bu Nita?
pengembangan profesi guru yang Bapak Ibu lakukan saat UKIN portofolio itu? Dia melakukan apa? Pengembangan diri, ikut seminar yang tadi disebutkan itu. Terus menulis karya ilmiah ya. Terus sharing dengan rekan-rekannya, publikasi PTK dengan rekan-rekannya, apalagi membuat karya inovasi yang tadi, menjadi narasumber, itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat ya, itu adalah bagian dari pengembangan diri. Nah, itu jelas ya? Jadi kan sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan semua nggak? Sudah ya, cuman mengidentifikasinya saja. Mana sih pengembangan profesi guru dan lain sebagainya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk, ini ada materi profesional. Jadi di sini ada 6 materi pokok yang sudah Bapak Ibu pelajari dari modul profesional. Ada Weda, Itihasa, Tatwa, Susila, Acara, dan Sejarah Agama Hindu. Ya. Nah, di sini udah dibuat asal usul Weda, penerima dan penyusun Weda. Maka di sini apa? Fenomena asal usul Weda. Jadi ini aja dipelajari ya, asal usul. Sudah? Dari berbagai materi Weda yang Bapak Ibu pelajari itu adalah asal usul Weda, bahasa Weda, struktur, kodifikasi Weda, Weda Sruti, Weda, dan Weda Smriti. Itu aja. Ya. Dari sekian banyak itu materi Weda, sekali lagi Bapak Ibu memfokuskan mempelajari pada 1, 2, 3, 4, 5 poin ya dari Weda ini. Nanti soalnya seperti apa di sini? Kalau tentang penerima dan penyusun Weda ini, maka di sini soalnya pasti menampilkan resi-resi penerima Weda dan penyusun Weda. Entah dia nanti soalnya tentang penerima Weda atau soalnya tentang penyusun Weda. Oke, jelas ya? Nah, di sini sama materi bahasa, jadi akan dibuatkan tentang bahasa Weda, Vedic Sanskrit, Classical Sanskrit, dan Hybrid Sanskrit. Nanti ada kasus, nanti Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan itu termasuk kategori yang mana. Jadi Bapak Ibu bisa mengkategorinya jika Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara bahasa ini Vedic Sanskrit, Classical Sanskrit, dan Hybrid Sanskrit. Ya, ini kalau konteksnya saya nggak tahu, tapi cara pengembangan soalnya saya tahu. Jelas ya? Oke? Jadi ini juga sama strukturisasi, kodifikasi Weda. Masih ingat Bapak Ibu sistem kodifikasi Weda? Oke, masih Bu. Sruti, Smrti itu ya? Dan turunannya. Terus di bawahnya kodifikasi dari Weda Sruti. Di bawahnya lagi ada kodifikasi dari Weda Smrti. Jadi akan itu keluar soalnya. Itu cuma satu, Weda Smrti 1, Weda Sruti 1. Udah? Terus kodifikasinya 1, bahasa Wedanya 1, asal usulnya 1. Oke, dah. Nggak berat kan kalau lihat kisi-kisi ini? Saya pastikan soalnya tidak akan keluar dari kisi-kisi ini. Nah, terus yang berikutnya teologi. Ini konsep ketuhanan dalam Weda. Jadi ini ada 16 konsepsi teologi dewa-dewa. Jadi bagaimana konsep teologi dalam Weda itu? Saya nanti Bapak Ibu baca lagi ya, tapi ini akan berkaitan dengan ini. Kemudian ketuhanan, kemudian fungsi dan jenis mantra. Biasanya di sini yang banyak peserta yang agak banyak salah ya jawabannya, karena kan di sini disajikan mantra-mantra ya. Di sini fungsinya, di bawah itu mantranya. Jadi kadang ada yang nggak tahu mantra gitu kan. Tetapi ini udah dibuat mantranya itu berkaitan apa? Mantra sehari-hari. Mantra Nitya Puja dan mantra Naimittika Puja. Kalau mantra Nitya Puja yang mana sih? Trisandya itu ya. Trisandya. Kalau Naimittika Puja? Doa sewaktu-waktu. Misalnya Saraswati Puja. Oh, Saraswati Puja. Doa orang meninggal sewaktu-waktu juga ya?
Iya. Ya, jadi itu nanti ditampilkan doa, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi, gitu ya. Itu doa Nayamitika mantra Nitya Puja ataukah mantra Nayamitika Puja. Ini dah jelas. Jadi cuma mantra ini yang dipelajari, jangan mantra-mantra yang lain. Misalnya mantra membuat hujan gitu, tidak akan keluar ya. Misalnya mantra apa gitu ya. Jadi ini yang berkaitan. Tapi nggak tahu ya, membuat hujan itu mantra untuk suatu waktu juga mungkin ya. Tapi nggak ada di materinya. Baik. Terus setelah ini jelas ya, nanti pemahaman klasifikasi itihasa ini. Nah, jadi semuanya ini, bentar ya. Maaf ya, saya juga melakukan bedah kisi-kisi di anak saya baru nanya. Jadi ada 2 audien kisi-kisi ya, anak saya dan guru-guru yang mau ujian. Nah ini mitra, kemudian klasifikasi itihasa dan lain sebagainya. Nah sebelum saya lanjut ini saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira yang kemarin di try out ini kayak gini nggak sebenarnya sesuai dengan kisi-kisi? Bu, mirip ya Bu. Kenapa? Mirip. Ya, Iya. pasti karena apa? Karena memang ini muara sumbernya ya ini, makanya yang Bapak Ibu pelajari ya ini konsep teologi, konsep ketuhanan Hindu dalam Weda, fungsi mantra Weda, klasifikasi itihasa, strukturisasi Weda ya. Yang agak menghafal itu biasanya memang di sini karena ada kodifikasi itu ya, ada kodifikasi, ada mantra-mantra. Terus di sini kita lanjut ke Saptakanda. Jadi di Saptakanda ini apa yang akan muncul? Di sini akan muncul soal tentang bagian-bagian cerita di Saptakanda ini. Nanti Bapak Ibu diminta menebak ini kanda keberapa gitu. Kanda pertama, kanda kedua, kanda ketiga. Jadi Bapak Ibu ya pasti sudah di luar kepala ini ya, karena udah sering ngajar anak-anaknya pasti udah, wah ini langsung seret bisa jawab gitu. Kemudian kalau ini nilai-nilainya menganalisis amanat dan nilai-nilai dalam Ramayana. Jadi nilai-nilai apa yang terkandung, apa nilai kemanusiaan, apakah nilai gotong royong, yang gitu kan gampang ini nilai-nilai ya. Tapi biasanya akan sangat mirip-mirip jawabannya. Nah sama ini nanti kisah Adiparwa, jadi ikhtisar kisah, jadi ini cukup banyak. Adiparwa ada berapa? 18 ya? 18, nanti Bapak Ibu harus bisa ini Adiparwanya sampai Adiparwa sampai Salya, tapi di bawahnya ada Sauptika Parwa sampai Swarga Rohana Parwa, berarti semua ya, semua Parwa ini akan muncul. Nah ini agak berat Bapak Ibu, entah nanti Adiparwanya yang keluar, apa nanti bagian Parwa yang lain Salyanya atau yang mana. Tapi pada hakikatnya yang penting Bapak Ibu sudah paham batasan dari masing-masing Parwa itu ya. Nah ini sepertinya akan gampang karena ditampilkan kisah-kisah terus Bapak Ibu menebak saja itu bagian dari Parwa yang mana. Itu enggak soalnya kemarin di try out. Ya, benar. Pilihannya Iya, Bu. mirip-mirip Betul. sekali Bu. Ya Bu. Ya itu makanya pilihannya mirip sehingga Bapak Ibu harus tahu batasannya. Ini kuncinya nih di Parwa yang ini udah di ketika misalnya si Duryudana dibunuh itu masuk Parwa yang mana. Nah jadi sekarang bacaan Bapak Ibu buka-buka lah buku Parwa ya, di Parwa. Kalau pas bengong-bengong di kamar mandi buka misalnya kisah Mahabharata lagi dibuka ya sama ini. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Om Swastiastu, Bu. Itu Oke, lanjut Pak, silakan. Ini kalau saya perhatikan kisi-kisi soal ini sebagian besar diambil dari ya Bu, dari SMA. Kalau saya anak SD yang mengajar di SD ini agak jelas kalaan dengan nanti guru SMA kalau apa menjawab soal-soal ini saya lihat soal-soal. Yeah.
Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa pendidikan agama Hindu itu adalah mapel yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Ya. Dan itu adalah standar minimal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sebagai seorang guru agama. Jadi ya mau nggak mau dipelajari, karena apa? Karena misalnya Pak Sabu ngajar di SMA, kemudian tiba-tiba nanti dipindah di SD. Itu kan karena kita akan ada lintas jenjang seperti itu untuk pembelajaran agama, sehingga Bapak Ibu diminta untuk memahami semua materi agama Hindu baik SD, SMP, dan SMA. Itu ya, itu konteksnya kenapa materi ini hadir. Oke, jelas ya? Oke, ada lagi? Om Swastiastu, Bu. Swastiastu. Ya, mohon maaf yang tutup kamera ini, Bu. Ya. Jaringannya kurang bagus. Izin bertanya, Bu. Kalau nanti ada kendala-kendala teknis sehingga mungkin nanti keluar dari Zoom atau keluar dari aplikasi, berapa batas waktunya untuk memperbaiki ini, Bu? Ya. Bapak Ibu akan toleransi. Bapak Ibu nanti sama mengerjakan soalnya misalnya 120 menit. Ya, 120 menit atau 2 jam. Ketika keluar aplikasi nanti di-off akunnya Bapak Ibu ketika bekerja, di-off dulu sampai jadi misalnya baru selesai 30 menit tuh. 30 menit di-off dulu sampai Bapak masuk lagi baru di-start dia. Itu sehingga nanti Pak Demianus karena misalnya dia enggak ada kendala 2 jam udah langsung selesai kan? Lancar. Kalau Bu Nitayani break di tengah, maka dia akan break 30 menit, misalnya dia masih memperbaiki atau 15 menit masih memperbaiki, nyambung, dia tetap punya hak untuk 2 jam mengerjakan soal. Oh, iya, Bu. Jadi tidak bersama-sama selesainya, startnya pun sebenarnya tidak sama-sama karena ada kendala yang beragam. Kecuali keluar, hilang, terus nggak datang-datang, selesai, terus waktu ujiannya itu beda cerita, ya. Sampai nggak ada ujian. Ya, Bu. Ya, sukses semua, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian lanjut ya. Tapi ini gampang kan, tinggal baca kisi-kisinya. Saya sudah membantu mengidentifikasinya ya. Nih. Oke, nah ini yadnya, klasifikasikan jenis yadnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi hanya lihat indikator yang paling kanan. Ya. Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu? Oh, iya, Bu. Oke, jelas Bu. Jelas. Oke. Sepertinya cukup efektif ya. Ada yang mau didiskusikan enggak? Sebelum saya akhiri sampai jam 7. Sebelum Bapak Ibu diserbu anak-anak sekolahnya. Om Swastiastu, Ibu. Oke, gimana Bu? Untuk waktunya nih berarti 120 soal nih 120 menit Ibu nih. Saya lupa, nampaknya 2 jam deh. Iya 2 jam ya, 120 ya. Kayak apa 2,5 jam? Saya lupa Bu. Baik Ibu. Oke. Nanti pas lagi kapan udah gladi ya? Nanti Bu jam setengah ntar jam 9. Jam 9. Nah, nanti Saya di jam gladi. 8 WIB. Oh, beda-beda. Oh, Saya belum 9 kan. Saya belum dapat ini malah Bu. Kenapa? Belum dapat jadwalnya. Di grup udah di chat nggak ada dibalas sama pengawasnya, jadi emang belum tahu jam berapa gitu. Di grup Ibu semua? Iya, saya di grup 85 nggak ada. 85 nggak ada. Iya, nggak ada. 85 belum ada jadwal sama sekali. 85 ya? Coba Ya, saya 085. Coba saya japri ya, saya biar tanyain lagi sebentar ya. Ya, 085 Bu. Ya, saya di chat ya, jangan lupa. Ya, Bu. Dia sama sekali nggak ada info di Oh iya ya. Jadi chat saya biar saya follow up. Oke. Iya. Iya, sama Ibu. Oke. Sekali lagi pesan saya ya Bapak Ibu, kunci mengerjakan soal-soal ini adalah tenang. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketemu dengan soal yang panjang-panjang. Asal sudah panik, asal sudah ngeluh nih di awal, aduh soalnya lantang-lantang, males gitu kan, aduh panjang-panjang sekali, males gitu, itu akan berdampak pada terganggu tuh sampai terakhir, karena tidak satu pun soal sampai terakhir itu ada pendek. Jadi kayak Parisudo adalah no, nggak ada, akan ada cerita kayak gitu, nggak ada soalnya.
Jadi kuncinya tenang, pastikan Bapak Ibu udah makan, minum, kemudian pengawas itu sifatnya tidak akan menjudge Bapak Ibu, tetapi akan membantu. Jika ada keluhan mohon sampaikan. Cari ruang yang tenang, ya, cari ruang yang tenang untuk Bapak Ibu bekerja. Jadi mohon biar anaknya, suaminya, tetangganya itu biar nggak ganggu, nggak gelur-gelur gitu ya. Karena pernah ada pengalaman dulu, itu kan posisi mikrofonnya harus on terus kan, nggak boleh mati nanti ketika ujian. Ada dulu yang ujian itu, kayak Budaya Yulan masih inget deh, di sekolah, terus di sekolahnya itu motong rumput. Ya, kemudian karena motong rumput dimatikanlah mikrofonnya sama si yang ujian, karena kan terganggu teman-temannya, ngeng gitu kan, kedengaran, dimatiin. Karena dimatiin kan itu enggak boleh, etikanya, aturannya kan enggak boleh, harus dinyalain mikrofonnya. Akhirnya waktu itu habis terganggu dengan ibu nyalain mikrofonnya, terus dimatikan soalnya, dia nggak bisa ngakses, dia nggak bisa ngerjain, gitu. Yang rugi siapa? Kan kita kan, ben yang jaga nak mutong rumput segala macam gitu. Nah makanya itu pastikan. Terus kuota ya, kuotanya yang digunakan akan banyak karena mulai dari persiapan sampai akhir itu barangkali 5 jaman. Pastikan kuotanya cukup untuk 5 jam online. Ya, jangan dulu beli make up, lipstick, rujak, apa dan lain sebagainya, itu nggak usah dulu. Semua energinya dipakai untuk beli kuota. Ya, kuncinya tetap tenang. Pastikan di sekitarnya juga ada minuman. Kalau misalnya Bapak Ibu mulai kurang konsentrasi, minum, tarik nafas. Itu pokoknya tenang gitu aja ya. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau memerlukan untuk bedah tryout-nya, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan karena saya memang keterbatasan waktu, juga melihat waktunya Bapak Ibu juga. Sekarang ini kebetulan ada raker juga barengan. Nah, saya punya waktu nanti sore. Ya, sekitar jam 5.67 ya, 7. Jadi Bapak Ibu silakan diskusi dengan teman-temannya. Kalau mau coba bedah tryout-nya beberapa, nanti Bapak Ibu kontak kontak salah satu ya, jangan semua japri saya, nggak akan saya jawab, saya pusing japri satu-satu itu. Nah salah satu aja nih yang akan kasih tahu ke saya. Misalnya, Bu, kami bisanya nanti untuk tryout, bedah tryoutnya jam segini. Kalau misalnya memang tidak perlu, nggak apa-apa, ya. Nanti didiskusikan dulu. Pastikan dulu Bapak Ibu menyelesaikan untuk persiapan UP besok. Itu ya, fokusnya ke sana dulu. Oke, baik. Semangat ya Bapak Ibu semua. Saya pastikan Bapak Ibu akan lulus semua, gitu ya. Yang penting belajar, gitu. Kalau nggak belajar, ya nggak lulus. Itu yang penting harus lulus semua. Yang menentukan, sekali lagi ini yang paling penting, yang menentukan kelulusan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Jangan percaya dengan iming-iming orang yang bisa meluluskan Bapak Ibu dengan bayar 5 juta, 10 juta, 15 juta, tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, jangan, itu tidak akan bisa membuat Bapak Ibu lulus. Percaya pada saya, kalau ada orang lulus dengan membayar itu, saya ada pertaruhannya. Kalau memang dia lulus karena itu, nggak ada. Bapak Ibu lulus itu karena diri Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab soal-soal. Oke, jelas ya? Oke, baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan tetap semangat semuanya ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi.